Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang manajemen proyek dan sistem global. Pentingnya manajemen proyek yang ada tingkat kegagalan tinggi di antara proyek sistem informasi di hampir setiap organisasi. Proyek sistem informasi memerlukan banyak waktu dan uang untuk diimplementasikan daripada yang diantisipasi atau sistem yang telah selesai tidak berjalan dengan baik. Bila sistem informasi tidak memenuhi harapan atau biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan mungkin tidak menjalani keuntungan dari investasi sistem informasinya, dan sistem mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah jadi tujuannya. Pengembangan sistem baru harus dikelola dan diatur dengan hati-hati. Dengan cara pelaksanaan proyek kemungkinan merupakan faktor terpenting mempengaruhi hasilnya. Itulah mengapa penting untuk memiliki pengetahuan tentang pengolahan sistem informasi dan alasan mengapa mereka berhasil atau gagal. Nah, dalam proyek khususnya sistem informasi tentunya merupakan sebuah proyek yang tingkat molornya tinggi karena benar-benar harus sesuai dengan apa yang diminta oleh klien, sedangkan di sistem kadang-kadang ada beberapa yang kesulitan untuk meminta apa yang di klien, atau kadang-kadang kliennya meminta pada saat proyek sudah jalan mereka meminta sesuatu yang lain lagi sehingga seharusnya selesai, sehingga akhirnya jadi molor juga. Nah, proyek runway kegagalan sistem. Seberapa parah proyek dikelola, rata-rata proyek sektor swasta diremehkan setengahnya dalam hal anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem melengkap disediakan dalam rencana sistem. Banyak proyek dikirim dengan fungsionalitas yang hilang. Sebuah proyek mengembangkan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi biaya yang jauh melebihi anggaran, selip tak terduga waktu, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan, gagal memanfaatkan dan diantisipasi. Nah, untuk menentukan apa proyek sistem informasi adalah investasi yang baik, seorang harus menghitung berapa biayanya, keuntungannya. Ya. Biayanya biasanya dihitung dengan jumlah 3 kali lipat. Misalkan nilai proyek, misalkan kita hanya hitung nih, untuk mengerjakan proyek ini ada 3 orang misalkan, 1 analis, 2 programmer misalkan. Berarti analis misalkan gajinya sebulan 10 juta, programmer 5 juta, berarti berapa? 20 juta sebulan. Nah, kemudian dari kemudian biaya lain, listrik ini segala macam dihitung sehingga 30 juta sebulan. Nah, kemudian untuk itu biayanya. Nah, sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang ini, itu standarnya adalah 3 kali dari biaya yang diinginkan, sehingga keuntungannya bisa bisa mengcover pekerjaan apabila terjadi sesuatu kemunduran dan lain-lain. Kita lihat struktur manajemen proyek sistem informasi ya. Di sini masing-masing level hierarki bertanggung jawab terhadap spesifik aspek dari sistem proyeknya, dan struktur ini memberikan prioritas ya, mana yang penting dari proyek pada setiap organisasi. Operational management ni ada project team, project management, IS steering committee, dan corporate strategi. Kemudian menentukan nilai bisnis sistem informasi. Manfaat berwujud dapat diukur dan manfaat tidak berwujud tidak dapat diukur. Dapat memberikan manfaat yang dapat diukur di masa depan. Manfaat seharusnya melebihi biaya dianalisis. Menggunakan metode penganggaran modal untuk memastikan sebuah proyek mewakili pengembangan baik modal diinvestasikan perusahaan. Model penetapan harga opsi nyata menetapkan teknik yang sama untuk menilai opsi keuangan untuk investasi sistem. Dapat berguna ketika mempertimbangkan investasi TI yang tidak pasti. Analisis portfolio. Ya, di sini ada continuously examine, identify and develop, avoid, retain, project list, high dan low. Ya. Nah, perusahaan harus menilai portofolio mereka untuk sebuah proyek, apakah berpotensi untuk mendapatkan keuntungan atau mempunyai risiko yang tinggi ya, dimana proyek itu harus menghindari semua yang kemungkinan membuat perusahaan itu terganggu ya. Kemudian mengelola risiko proyek, tingkat risiko proyek, pengembangan sistem ya, ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi ya. Ukuran proyek ya pasti ya,
ada proyek yang besar kemudian diambil oleh sebuah perusahaan yang dimana timnya tidak cukup untuk menangani itu, ya itu akan sedikit bermasalah. Kemudian mengelola risiko proyek, ya. Sistem mengacu pada keseluruhan proses perubahan organisasi seputar pendahuluan dari sistem informasi baru, dukungan keterlibatan pengguna, daftar dukungan, kendali manajemen. Proses implementasi sangat penting dan juga memiliki kesempatan untuk mendekati tingkat risiko di setiap proyek sistem baru, ya. Risiko yang ada itu biasanya untuk mengelola risiko itu untuk memudahkan adalah di list, ya. Untuk mendapat proyek ini risikonya apa aja, dibikin listnya, kemudian baru dituliskan mana yang high risiko, mana yang middle, dan mana yang low, ya. Faktor risiko proyek dapat dikendalikan oleh satu kontingensi pendekatan manajemen proyek. Tingkat risiko setiap proyek menentukan campuran sesuai dengan alat integrasi eksternal, alat integrasi internal, alat perencanaan formal, dan alat kontrol format yang ditetapkan. Nah, ini biaya dan informasi yang manfaatnya. Cost, ya. Di hardware, telecommunication, software, service, dan personal ini bagian dari biaya. Kemudian tangible benefit, ya, incremental productivity, lower operational cost, reduce workforce, lower computer expense, lower outside vendor cost, lower clerical dan professional cost, reduce rate growth and expense, reduce facility cost, ya. Ini tangible benefit, cost saving. Kemudian tangible benefit, ya, improve asset utilization, improve resource control, dan improve organizational planning, increase organizational flexibility, more timely information, increase organizational learning, legal requirement attained, enhance employee goodwill, increase job satisfaction, improve decision making, improve operation, Hegel client satisfaction, dan better corporate image. Nah, kita lihat satu studi kasus, ya. Sebuah organisasi Westinghouse memang berisiko dari rekan besar proyek ini. Westinghouse mengalami pertumbuhan dan penjualan instalasi SAP yang lama tidak dilengkapi dengan penanganan volume bisnis. Pendekatan risiko, pendekatan Big Bang, perusahaan merekrut konsultan manajemen perubahan. Konsultan John Fleet membantu Westinghouse dengan proyek Sinergi dan Cornerstone. Tapi fokus pada proyek Cornerstone, Flynn melakukan studi penilaian risiko, mengidentifikasi area bisnis yang paling mungkin mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian mengapa manajemen perubahan begitu penting proyek ini dalam perusahaan ini? Karena rantai pasok Westinghouse salah satu area yang paling mungkin bertahan secara signifikan berubah karena pertumbuhan perusahaan akan menambah banyak elemen baru ke rantai. Oleh karena itu, tim manajemen perubahan menghabiskan waktu ekstra dengan anggota staf rantai pasok Westinghouse membantu mereka memahami proyek baru yang dampaknya rutinitas sehari-hari dari mereka. Kemudian apakah manajemen organisasi teknologi masalah harus ditangani oleh Westinghouse tim proyek? Tim proyek merekrut pengguna listrik dari organisasi sampai pasokan dan mendiskusikan detail proyek tertentu dengan para pimpinan unit bisnis. Pertemuan juga membantu mendapatkan dukungan dari eksekutif rantai pasok yang dapat lebih memahami hubungan antara proyek sistem informasi dan tujuan bisnis mereka, dan kemudian mengartikulasikan hubungan ini ke pengguna lain. Westinghouse memulai dengan lingkungan SAP Clean Core dengan konfigurasi ulang benar-benar baru. Tujuan perusahaan adalah mengkonversi semua data yang ingin disimpan perusahaan serta menambahkan fungsi baru yang akan membantu perusahaan mengelola pertumbuhan yang datang. Westinghouse mengharap dapat menambah buku besar baru lingkungan perubahan perusahaan baru berdasarkan solusi SAP NetWeaver Business Warehouse dan SAP Business Object implementasi baru SAP Customer Relationship Management atau CRM. Nah, haruskah perusahaan lain menggunakan Big Bang strategi implementasi? Mengapa tidak? Jelaskan, ya. Harus, karena untuk memastikan bahwa implementasi ulang berjalan lancar, perusahaan mengambil tindakan pencegahan mengelola risiko yang terlibat dalam perubahan signifikan tersebut. Pertama, perusahaan memastikan bahwa setiap elemen perusahaan dimotivasi oleh pendorong atau tujuan bisnis tertentu. Misalkan, untuk memenuhi tujuan perusahaan, menjelaskan 3 wilayah operasional yang berbeda untuk menghadirkan satu wajah di setiap lokasi pelanggan, dan implementasi pendukung rencana perusahaan untuk meningkatkan perekrutan global. Nah, strategi dasar untuk mengikuti etika membangun sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan seluruh pasar atau driver bisnis dan mendorong industri Anda menuju persaingan global. Seorang pengemudi usaha
adalah kekuatan dalam lingkungan bisnis yang harus menanggapi dan mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga memeriksa dan dengan seksama inhibitor atau faktor negatif membuat manajemen tantangan faktor yang bisa menjaga pengembangan bisnis global. Pergerakan bisnis global yang ada faktor budaya, faktor bisnis ya. Ini ada teknologi transportasi dan komunikasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dasar ilmu pengetahuan global. Di bisnis ada pasar global, produksi operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Ya. Lebih sekarang sebuah proyek itu bisa jadi dikerjakan oleh satu orang dalam beberapa negara. Misalkan dia dapat proyek sebuah sistem informasi yang mengerjakan bisa orang India atau belahan negara yang lainnya yang mengerjakannya ya, dengan mereka diberi modul 1, 2, 3 gitu. Kemudian lokal regional global system ya. Global core business process, global core system, regional koordinasi, dan local option system. Regional business process dengan ini graphic business scope dan business system scope-nya. Kemudian pertumbuhan sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar dibutuhkan oleh Komisi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dengan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Arsitektur sistem informasi internasional. Sini ada teknologi platform, kemudian manajemen bisnis proses, organization structure, dan corporate global strategi, dan global information business director channel. Kemudian tantangan sistem bisnis global, partikularisme, regionalisme, nasionalisme, perbedaan budaya, ekspektasi macam undang-undang politik peraturan mengenai tata lintas batas, khususnya standar pertukaran data elektronik, reliabilitas jaringan telepon tidak seluruhnya dapat diandalkan, kecepatan data banyak yang lambat, kemudian langkahnya konsisten memiliki keahlian. Kemudian mengelola sistem informasi internasional dan 4 strategi internasional dasar, eksportir domestik, multinasional, pemilik waralaba, dan transnasional. Isu dalam meraih posisi global memilih strategi metode bisnis mengelola manajemen. Ini ada fungsi bisnisnya, ada eksportir domestik, multinasional, waralaba, lintas negara. Ini bagian fungsi bisnisnya ada produksi, keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Kemudian sistem global untuk penyusunan strategi. Komposisi sistem strateginya ada ekspor ini tadi tersentralisasi, terduplikasi, terdesentralisasi, dan jaringan. Kemudian tanda ini menunjukkan pola dominan, menunjukkan pola mengejala ya. Ini tanda X. Kemudian mengelola sistem global, menerapkan sistem global membutuhkan strategi implementasi yang mempertimbangkan kedua bisnis tersebut dalam platform desain dan teknologi. Masalah utama perangkat keras telekomunikasi adalah sistem memilih arsitektur pemilik dan teknologi secara terbuka. Menetap ulang perusahaan ya. Prinsip pengembangan sebuah perusahaan global ya. Pertama itu menetapkan ulang aktivitas yang memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya, dan mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional untuk melayani kebutuhan lokal tersebut. Unit sistem negara asal hingga batas tertentu. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem melintasi batas negara terjadi pada kawasan-kawasan geografis utama. Unit sistem terlintas batas negara harus diciptakan untuk membuat hubungan melintas negara ini dikoneksikan pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional serta pengembangan sistem. Kemudian mendirikan kantor tunggal dan kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Pertama itu menyepakati kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, mengkoordinasikan peluncuran piranti lunak, mendorong pengguna lokal mendukung sistem global. Strategi sistem global ya, satu itu mendefinisikan proses inti, menetapkan proses bisnis yang penting dalam melakukan analisis proses bisnis, mengidentifikasi pusat keunggulan beberapa bidang dan untuk fungsi bisnis perusahaan, tentukan peringkat proses bisnis perusahaan, tentukan proses yang menjadi aplikasi inti yang dikoordinasikan di pusat, dirancang, diterapkan di seluruh dunia, dan mana proses dapat dibuat dalam skala regional dan lokal. Kemudian mengidentifikasi sistem inti dan koordinasi terpusat. Strategi sistem global memiliki pendekatan bertahap, rancangan, keseluruhan, evolusional, dan menjelaskan manfaatnya. Ya. Strategi global selanjutnya sistem konfigurasi. Tadi ini udah bahwa di strategi domestik ya, internasional, centralized, duplicated, dan network. Ya.
Kemudian mengelola pengembangan peranti lunak, offshore software outsourcing, pengembangan perangkat lunak menggunakan tim global berasal dari luar negeri. Alasannya menekan biaya operasional, mempermudah mendapatkan akses kepada aset yang keahlian teknologi komplementer kelas dunia. Kemudian mengelola pengembangan peranti lunak selanjutnya, biaya manajemen transisi, transfer pengetahuan dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun untuk menyelesaikan transfer pekerjaan ke satu mitra luar negeri yang memastikan vendor memahami bisnis perusahaan dengan baik. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan sekitar 2-3%. Biaya tenaga kerja domestik, bila terjadi pemberhentian karyawan domestik atau mentransfer keahlian karyawan domestik pada pekerja dapat dan mempertahankan karyawan tersebut menambahkan biaya sekitar 35%. Biaya untuk memperbaiki pengembangan perangkat lunak, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk proses ini sekitar 110%. Biaya penyelesaian atas perbedaan budaya dapat menyebabkan produktivitas menurun. Perbedaan budaya, nilai-nilai yang berlaku untuk menjelaskan cara kerja pekerja dalam negeri dengan luar negeri akan membutuhkan sekitar 20% tambahan biaya kontrak. Kemudian studi kasus kedua, kombinan asap membantu Primark dalam mengelola rantai pasok. Mengapa manajemen rantai pasok begitu penting di solusi untuk masalah ini? Dalam penurunan ekonomi baru ini, Primark menekan untuk mengoptimalkan semua proses rantai pasok, termasuk pengembangan sebagai pembeli, berkurangnya penjualan atau untuk bahan langsung, bahan tidak langsung, dan pendapatan memungkinkan beralih ke alternatif dan harga yang lebih rendah. Layanan transportasi dapat proses permintaannya. Kemudian mengelola pengembangan selanjutnya, komponen biaya utama pengembangan peranti lunak di luar negeri. Biaya kontrak umumnya untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek seperti programmer, insinyur peranti lunak, analisis sistem, spesialis jaringan, manajer tim proyek. Biaya pemilihan vendor, biaya penyediaan layanan sekitar 0-10% sebagai tambahan biaya kontrak. Alokasi digunakan untuk kebutuhan dokumentasi, mengirimkan permintaan proposal, melakukan perjalanan, menegosiasikan kontrak, membayar biaya hukum, dan mengelola proyek keseluruhan. Proses akan dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun. Kemudian seperangkat kondisi bis apa yang diminta oleh Primark System. Primark mengirimkan free on board dalam mengoptimalkan peluang bisnis, memungkinkan Eropa, berarti penjual membayar transaksi pembeli, transaksi yang menghitung tabungan biaya ke pelabuhan pengirim, termasuk pembuatan yang dapat berdasarkan pengirim berbeda barang di atas kapal. Kemudian masalah apa yang di Primark dikelola pemasok dan rantai pasok global? Masalah yang dihadapi adalah tekanan dan yang meningkatkan pada Primark to main information request to proposal. Beberapa harga yang sangat rendah digabungkan dengan penawaran lelang elektronik dari Januari 2011. Elemen kunci dari platform kenaikan pajak pertambahan, di Inggris daya yang meningkat. Kemudian bagaimana perangkat lunak kombinan net asap menyediakan perusahaan seperti Primark? Primark menggunakan kombinan net asap untuk menuju salah satu kewajiban Primark. Operator laut menawarkan bahwa itu bisa membuat skenario bagaimana unit kapasitas kargo disebut 20 kali ekuivalen yang mengoptimalkan lokasi menyediakan pengiriman barang lens berdasarkan ukuran kontainer standar dan rata tepat, jumlah TU yang dibutuhkan, panjang 20 kaki dan lebar 8 kaki. Kemudian bagaimana perangkat lunak kombinan asap yang akan bertambangan untuk meningkatkan manajemen rantai pasok, meningkatkan pelaksanaan rantai pasok untuk Primark. Kemudian Primark memiliki pelabuhan tujuan, juga perlu menentukan hendak mana cepat makmur dan volume tinggi, pengiriman biaya rendah, menyediakan layanan paling hemat di dunia retail. Selanjutnya yang lebih penting itu adalah bisa berkoneksi pelabuhan. Sekarang pengiriman ke Primark sudah banyak dengan operator untuk mengoptimalkan pengiriman. Agustus secara berurutan pelabuhan tujuan logistik sampai pasok, peningkatan secara akurat menyimpan belanja liburan dengan komik dalam kompleksitas. Kemudian penyediaan layanan logistik pihak ketiga Primark dapat dibentuk demikian luas sehingga Primark dapat diperoleh dengan benar selalu memberikan pelayanan yang efektif. Kemudian studi kasus 3 ini diminta Anda untuk mengerjakannya. Ya, ini PT Hartono Istana Teknologi merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Kudus, memproduksi perangkat elektronik dan polytron. Pihak manajemen ingin meningkatkan penjualan internasional. Anda minta untuk analisis kesempatan ekspansi bisnis dengan menggunakan web untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan. Silakan dijelaskan negara mana yang terdapat pasar yang terbaik untuk produk polytron. Ya. Pertimbangan seperti negara mana polytron paling dikenal per kapita dan masing-masing negara dan lain. Keempatnya PT Insera
merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Sidoarjo memproduksi sepeda Polygon. Pihak manajemen ingin meningkatkan penjualan internasional. Anda diminta untuk menganalisis kesempatan untuk ekspansi bisnis global. Perusahaan menggunakan web menemukan informasi yang Anda butuhkan. Ya, baik itu untuk dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.